Titik Puspa, artis kelahiran 1 November 1937 ini mengawali karirnya di bidang tarik suara pada tahun 1954. Ia mengikuti kejuaraan tembang musik Jawa dan memulai rekaman pertama di Lokananta pada tahun 1955. Talenta menulis lagu mulai muncul ketika Titik Puspa menikah dengan pianis Mus Mualim pada tahun 1970. Mus Mualim menjadi suami sekaligus tutornya di bidang musik. Beberapa karya terkenal yang lahir dari kolaborasi kedua insan musik ini seperti Gang Kelinci dan Apanya Dong. Namun pada 1 Januari 1990, Mus Mualim meninggal dunia, sehingga Titik Puspa harus melanjutkan karirnya sendiri. Ada yang mau? Mintanya 10.000. Itu kan rusak pasaran namanya. Itu kalau Nyonya mau. Tidak hanya bernyanyi, Titik Puspa juga piawai dalam seni peran. Salah satu film yang ia bintangi adalah Inem Pelayan Seksi pada tahun 1976. Dalam keluarga, Titik Puspa mempunyai 2 orang anak bernama Patty dan Ella. Sepeninggal suaminya, Titik Puspa menjadi single parent dan memilih tidak menikah lagi. Hidup bahagia dan harmonis bersama keluarga menjadi resep awet muda nenek 14 orang cucu ini. Jadi anak Indonesia, cintailah cinta, damai oh damai. Ya, selain menjadi inspirasi bagi artis-artis muda, Titik Puspa juga merupakan sosok ibu yang tak tergantikan. Keji takkan lagi bertunas, tebarkan cinta kasih dengan tulus dan ikhlas, biar iri dengki keji takkan lagi. Ya, dan di studio sudah hadir bersama kami Eyang, Titik Puspa dan juga Mbak Patty Tunjunsari. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Hari Ibu sebelumnya. Terima kasih, sama-sama. Sama-sama. Oh iya, sudah jadi ibu semua, tinggal saya doang yang belum ya. Nyusul. Selamat Hari Mbak. Hari Mbak. Ada Hari Mbak. Aduh, Eyang, kalau misalnya ingat-ingat Hari Ibu, Mbak Patty ini udah pernah ngapain aja sih kalau dulu-dulu? Oh, dia anak-anak lucu sekali. Pokoknya aku waktu mengandung dia, Tuhan kasih anak yang cantik, yang lucu, yang ini. Keluar cepluk. Lucu, 5 kilo sekalinya keluar. Oh ya? Ya Allah, 5 kilo. 5 kilo saja. Berat banget kalau Jadi begitu. badanku sealaihi wasallam. Alaihi wasallam. Tapi senang dong yang akhirnya anaknya lahirnya sehat. Iya, betul. Dan sekarang nemani selalu saya kemana-mana. Iya, benar. Nah, Dulu aku nemani dia. Dan sekarang 9 gantian. bulan di sini. Iya, Sekarang gantian. Nah, kalau kita berbicara tentang Hari Ibu ini, wanita Indonesia di di seluruh penjuru dunia pasti kan akan mengingat bahwa tanggal 22 Desember ini merupakan Hari Ibu. Itu merupakan satu momen yang spesial bagi seorang ibu pada khususnya, Iya. ya kan. Nah, kalau misal untuk Mbak Patty sendiri mengungkapkan rasa sayang dan cinta terhadap seorang ibu di Hari Ibu biasanya tuh ngapain aja? Apakah ada tradisi tertentu? Yang enggak sih, cuman ya langsung mengucapkan, dan yang seperti hari ini tiba-tiba entah kenapa karena mungkin saya flashback kembali gitu kepada kehidupan mama yang dulu-dulu yang memang bisa dibilang cukup banyak dramanya gitu. Struggle, Jadi ya? saya berpikir kalau saya menjadi ibu saya mungkin saya belum nggak bisa survive seperti beliau gitu. Jadi ya ada sajak kebetulan. Ada Sudah sajak. dipersiapkan? Sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan, silakan kita mendengar bersama. Saya malah nggak ngerti kalau Hadiah. Hadiah. Oke, silakan. Boleh nih dibacain ya? Boleh. Bertaruh nyawa, kau lahirkan kami ke dunia. Dalam susah, sedih, tangis, dan tawa, kau besarkan kami dengan cinta dan air mata. Tak pernah kau tampakkan luka hatimu, walaupun terasa pedih menyayat kalbu. Dalam duka kami, selalu ada doa dan belai kasih-Mu. Di saat itu juga, terasa ada Tuhan Sang Pencipta yang hadir dan memeluk kami. Sepanjang hayat-Mu, tak akan mampu kami membalas budi-Mu. Walaupun ingin, dan Tuhan pun tahu, tapi takkan pernah mungkin.
hanya air mata kalbu dan doa tulus kami. Semoga Mama selalu dalam pelukan dan kasih Tuhan. Selamat Hari Ibu, Mama. Selamat Hari Ibu. Thank you. Momen yang sangat manis sekali ya Zi yang kita bisa saksikan di sini. Memang benar ternyata arti seorang ibu itu untuk seorang anak itu sangat besar sekali. Sangat besar. Dan pengaruh seorang ibu terhadap anaknya memang benar-benar dominan. Ini aku baru tahu dia nulis sendiri. Karena surprise ya, ini surprise. Memang ada pepatah yang bilang kasih ibu ke anak itu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Jadi mau seperti apapun si anak itu, seorang ibu akan selalu mencurahkan perhatian untuk anaknya. Sajaknya bagus sekali Mbak Peti. Kalau untuk Eyang nih, kalau boleh cerita sedikit flashback. Pagi-pagi udah suruh nangis. Nanti makin susah disuruh nyanyi loh Mbak. Gimana dong? Oke Eyang kan dari dulu kita kenalnya sebagai ibu semua orang, semua masyarakat Indonesia ngelihat Eyang itu kayak ini mamahku juga nih kayaknya. Thank you. Tapi gimana sih rahasianya Eyang supaya bisa hidupnya balance gitu antara kerjaan, aktif di dunia entertainment dengan menjadi seorang ibu? Saya tuh seperti sudah kayak disetir sama alam saja. Jadi karena memang saya sebetulnya sejak kecil saya adalah seorang pekerja. Jadi apa ya, tanggung jawab sebagai manusia tuh sudah ditanamkan oleh orang tua saya sejak kecil. Aku kelas 5 SD aja sudah mulai bekerja ya, atau jualan teh di pinggir di stasiun dan sampai sekolah harus bawa makanan. Jadi setelah tua ini pun saya itu sudah seperti apa ya, sudah seperti yang sudah pencet knop udah masih trot gitu. Udah jalan aja gitu ya, Eyang ya. Bagaimana juga saya harus meninggalkan mereka waktu masih kecil, saya untuk mencari uang ya, karena saya menyanyi harus ke daerah sana, sedangkan anaknya saya titipkan pada adik saya. Kebetulan bukan dititipkan di rumah, tapi kan adik saya tuh, ibu saya tuh meninggal tahun 64, adik saya tuh masih ada yang kelas 2 SD, ada yang masih nah itu adik-adik yang perempuan sudah mulai SMP. Nah itu saya titipkan, artinya dia di rumah itu sambil melihat anak-anak saya. Juga ada satu pengasuh yang dia ikut tuh sampai dari saya ke anak saya ke cucu saya. Ya itu yang bisa saya percaya. Jadi cari uang, tapi kalau sudah kumpul malam, saya tidur bertiga, saya kenalkan dia kepada Tuhan, sudah mulai bisa bicara, saya kenalkan kepada Tuhan, sampai dia itu pernah, Mama aku kepengen ketemu Tuhan, kenapa? Peti mau cium Tuhan, loh kenapa? Karena Tuhan baik sekali. Jadi apa yang didoakan kita bertiga, minta apa, kebetulan Tuhan tuh sayang sama saya, jadi diadakan gitu. Iya, dijelmakan menjadi ada. Jadi mereka itu menjadi kenal Tuhan dan percaya adanya Tuhan gitu. Jadi apa ya buat saya, alhamdulillah Tuhan aku ditemenin untuk bisa membuat anakku percaya kepadamu. Nah ini memang pendidikan dari ibu ke anak, pasti anaknya itu akan selalu nempel terus apa yang dibicarakan oleh ibunya. Dari mulai dia bisa diajak bicara, saya kenalkan bahwa kita di sini ada, tapi di sana ada yang lebih tahu semua. Jadi pakai bahasa ibu, supaya mereka masuk. Tidak usah pakai bahasa yang susah. Nah itu setelah itu baru mau pakai bahasa apa terserah, tapi sudah ada penyerapan. Oke. Kalau untuk Mbak Peti sendiri, kalau misalnya melihat dengan momen Hari Ibu 22 Desember ini, tentunya melihat sosok ibu seperti Eyang ini kan sosok yang sangat luar biasa sekali, Tetapi kalau misalkan Mbak Peti, saya berikan pertanyaan, sosok apa dari seorang ibu, yaitu Eyang Titi Puspa ini, yang benar-benar sangat melekat di otaknya Mbak Peti, yang kira-kira seperti tadi Mbak Peti bilang, kalau misalnya memang harus bekerja seperti beliau, rasanya saya belum bisa. Tetapi sifat apa yang dari Eyang ini yang benar-benar Mbak Peti acungkan jempol sekali? Ya kalau dari seorang ibu, sifat komunikasi dalam arti beliau selalu mengajak kita membumi. Dalam arti kalau memang kita ekonominya sedang ada di bawah, semua diajak untuk sadar bahwa kita memang masih di situ. Jadi
dulu kita dari SD kan memang mulai dari ekonomi yang sangat pas-pasan sekali. Dan kita diajak untuk bagaimana hidup dalam suasana ekonomi yang seperti itu. Dan kita juga disadarkan bahwasanya beliau harus bekerja karena single parents, beliau harus bekerja dan tanggung jawab belajar dan lain sebagainya adalah dari kita sendiri karena kita sebetulnya quote-unquote menumpang di kehidupannya beliau. Jadi saya, adik saya, adik-adiknya mama, jadi om tante saya itu harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Adik tiri. Dan ada adik tiri juga. Kalau untuk Eyang Titi sendiri boleh nggak sampaikan pesan mungkin untuk semua perempuan di Indonesia dalam rangka Hari Ibu ini? Aduh, beliau pasti sudah pinter semua. Jadi kalau saya mengajarkan itu tidak hanya mungkin ya sedikit ya itu satu saja, kesadaran. Kesadaran kita kita telah diwujudkan oleh Tuhan sebagai wanita. Jadi apa yang harus kita kerjakan adalah satu kesadaran bahwa kita telah melihat orang tua kita, orang tua melihat sebelah. Jadi kita sadar mana yang lebih baik, mana yang bisa kita contoh dengan baik. Dalam kesadaran ini semua kita akan menjalankan insya Allah walaupun tidak hebat tapi yang mendekati supaya tidak salah jalan. Karena orang kalau sudah tidak sadar salah jalan, dikasih satu kesempatan yang luar biasa tapi salah menerapkannya jadi malah hilang, rusak. Jadi akan meracuni kita sendiri. Itulah satu kesadaran itu yang harus kita selalu ingat dan bahwa Tuhan tuh menciptakan yang namanya cinta. Resapilah cinta, cintailah cinta. Tebarkan cinta kasih dengan tulus dan ikhlas. Agar iri, dengki, keji takkan lagi bertunas. Aduh, kita bisa merasakan indah cinta sekali. seorang ibu di sini, Sisi ya. Tapi sepertinya Rahma tidak lengkap ya. Kalau kita sudah menghadirkan Eyang Titi di sini, tidak mendengar suara merdunya sedikit, boleh dong Eyang. Untuk Aku tuh hadiah sudah seluruh tua, sudah suaraku tuh kena kemo tuh sudah rusak. Jadi kalau suruh nyanyi pagi, jadi aku cuma membacakan sedikit itu saya buat waktu itu tahun 63 waktu saya ada sesuatu kehidupan yang menyiksa saya. Judulnya Mama ya. Mama agung namamu oh Mama. Mama mesra namamu oh Mama. Belayanmu hangat menyayang, petuahmu pagi dan petang. Oh Mamaku sayang, tiada di dalam dunia cinta semurni Mama. Tiada di dalam dunia ku cinta sebagai Mama. Oh, aduh gak bisa. Luar biasa sekali dan sangat mengharukan sekali. Wow, aduh benar-benar di Hari Ibu ini spesial sekali. Saya terharu. Sama saya juga. Sudah berkaca-kaca sebetulnya kalau boleh jujur. Aku bangga nggak bisa nyanyi. Saya ingat ibu saya tuh anaknya 12 ya Allah. Jadi cemprut. Sampai saya itu kenapa kepengen sekolah SGTK, sekolah guru taman karena ingin mengasuh anak-anak ibu-ibu zaman dulu tuh karena mereka tidak punya pembantu, tidak punya Mandiri sekali. mandiri semua. Okay. Jadi sekian jam saya ingin menghibur anak-anak beliau gitu. Lah itulah Salah satu perjuangan. Eyang, kalau gitu kita mengucapkan terima kasih banyak. Terima Aku kasih juga banyak. ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua seluruh ibu di Indonesia dan ibu di dunia. Anda adalah sesuatu yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang untuk mengagungkan ciptaannya, maka kita semuanya harus sadar. Kita masih bisa berbuat banyak untuk anak cucu, negara dan bangsa. I love you, God bless you. Semoga Tuhan selalu memeluk kita semua dalam sehat, damai, sejahtera, penuh cinta. Damailah ibu-ibuku, I love you. Penuh dengan Selamat cinta. Hari Ibu. We love you. Mbak Betty, terima kasih banyak atas Sama-sama Mbak kehadirannya. Rahma dan Mbak Sisi. Iya, thank you so much. Dan apa jadinya jika Santa Claus datang bukan dengan kereta kuda, melainkan dengan sebuah bus? Setelah yang satu ini tetap di Indonesia Morning Show. Baik.